Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Veronica Besu dengan NIM 19650256. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi formulasi dan evaluasi sediaan tablet asam mefenamat menggunakan excipient cross-camerlose sodium sebagai disintegran dengan metode granulasi basah. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Fuad Muzaki dengan NIM 19650245. Ada Fatima Zalamatul Inzani dengan NIM 19650248. Ada Alfi Nur Fitria dengan NIM 19650254. Ada Natasha Inka Putri dengan NIM 19650263. Ada Indriani Marita Rambuluba dengan NIM 19650268. Ada Alfred Kaba dengan NIM 19650270. Berikutnya ada Crispianus Christian Ate dengan NIM 19650275. Ada Rahel De Carvalho dengan NIM 19650276. Ada Waode Yuniarti dengan NIM 19650277. Berikutnya kita masuk pada materi mengenai formulasi. Formulasi merupakan suatu proses mengubah obat dengan bantuan excipient menjadi suatu bentuk sediaan. Bentuk sediaan terurai menjadi obat, excipient, dan metode pembuatan. Nah, tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan ataupun tanpa bahan pengisi. Selanjutnya yaitu definisi asam mefenamat. Asam mefenamat merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid, di mana yang termasuk dalam kelompok BCAS atau Biopharmaceutical Classification System. Kelas 2 yaitu pelarutan rendah dengan daya tembus membrana yang tinggi. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang harus siapkan yaitu bahan. Bahan yang pertama yaitu asam mefenamat, yang kedua laktosa, yang ketiga cross-camelose sodium, yang keempat povidone K30, yang kelima yaitu alkohol, yang keenam purified water, yang ketujuh yellow N, dan yang kedelapan itu ketartazin, yang ke-9 ada collodial siliconic dioxide, yang ke-10 talc, dan yang ke-11 yaitu magnesium stearat. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu neraca analitik, Radwak dan Mettler tulis API 04, alat pencampur, mortar dan stamper, alat pengayak mesh I8, 20, dan 40, mesin cetak, tablet, JJMCO, sonicator spektrofotometer, UV vis, Shimansu I800, electronic moisture balance, metal Toledo, granule flow tester, tape density granulometry, hardness tester RWK, friability tester Unilab, flexibility tester, disintegration tester Parmet, dissolution tester Electrolab, kertas saring dengan Milwaukee filter 0,45 mikrometer, split injeksi dengan filter Hurdle, pH meter, meter Toledo, alat-alat gelas yang biasa digunakan dalam penelitian, Pirek dan oven aspect. Kemudian, rancangan formula. Formula tablet asam mefenamat yang direncanakan adalah formula dengan bobot tablet 600 mg atau 570 mg sampai dengan 630 mg yang mengandung 500 mg asam mefenamat per tablet. Bisa dilihat pada tablet di bawah ini yang terdiri dari bahan dan formula tablet dengan satuan miligram. Pada formula 1 sampai dengan formula 6, asam mefenamat mengandung bobot tablet 500 mg. Laktosa pada formula 1 sampai dengan formula 6 mengandung bobot tablet 18 mg. Cross-camelose sodium formula 1 0, formula 2 mengandung bobot tablet 6 mg, formula 3 mengandung bobot tablet 12 mg. Pada formula 4 mengandung bobot tablet 18 mg. Pada formula
Formula 5 mengandung bobot tablet 24 mg. Pada Formula 6 mengandung bobot tablet 30 mg. Povidone K30 pada Formula 1 sampai dengan Formula 6 mengandung bobot tablet 24 mg. Alkohol 96% pada Formula 1 sampai dengan Formula 6 mengandung bobot tablet 0,083 mg. Purified water pada Formula 1 sampai dengan Formula 6 mengandung bobot tablet 0,083 mg. Eurogard tartrazine dengan satuan mili pada Formula 1 sampai dengan Formula 6 mengandung bobot tablet 0,6 mili. Yellow N pada Formula 1 sampai dengan Formula 6 mengandung bobot tablet 0,06 mg. Koloidal silikon dioksida pada Formula 1 sampai dengan Formula 6 mengandung bobot tablet 3 mg. Talc pada Formula 1 sampai dengan Formula 6 mengandung bobot tablet 6 mg. Magnesium stearat pada Formula 1 sampai dengan Formula 6 mengandung bobot tablet 3 mg. Yang berikut pembuatan tablet. Timbang asam mefenamat, laktose, kris carnellose, sodium, povidone K30, koloidal silikon dioksida, magnesium stearat, dan talc sesuai dengan formula atau sebelumnya telah diayak dengan pengayak ukuran 40 mes. Dicampur sampai merata dalam alat pencampur selama 15 menit atau saat aktif pengisi dan penghancur. Kemudian tambahkan dengan larutan pengikat atau povidone K30 yang telah dilarutkan dalam alkohol sedikit demi sedikit, lalu larutan pewarna sampai didapatkan massa granul yang baik. Massa granulat kemudian diayak dengan pengayak 18 mes, lalu dikeringkan menggunakan oven selama 20 menit pada suhu 600 derajat Celcius hingga kadar air granul diperoleh mencapai 1-2%. Hasil granulat kering diayak dengan pengayak ukuran 20 mes untuk diperoleh partikel-partikel granul yang merata. Lalu kemudian dicampur dengan talc, magnesium stearat, dan koloidal silikon dioksida, lalu masa cetak siap untuk dicetak. Penelitian tersebut menurut Lachman pada tahun 1970. Evaluasi granul. A. Kecepatan alir dan turut istirahat. Ditimbang 50,0 gram granul, dimasukkan ke dalam corong dengan dasar lubang ditutup. Waktu pengukuran dilakukan pada saat dibukanya lubang corong sampai semua serbuk mengalir. Pengertian tersebut menurut Cartesian pada tahun 1977. Pengukuran surut istirahat dilakukan dengan cara mengukur tinggi dan jari lingkaran kerucut granul yang berbentuk setelah pengaliran. B. Kandungan air. Sampel 0,5 sampai 1 gram diletakkan pada wadah sampel dan dicatat beratnya, kemudian sampel dipanaskan sampai tidak terjadi lagi perubahan berat atau beratnya konstan. C. Kompresibilitas. Caranya yaitu ditimbang 50 gram massa granul tablet, lalu dimasukkan dalam gelas ukur dengan ukuran 100 ml, lalu diukur volumenya. Berat jenis bulk yaitu massa dalam gelas diketuk-ketuk sebanyak 250 kali dari ketinggian 2,5 cm sampai volumenya tetap. Berat jenis mampat sama dengan kompresibilitas. D. Granulometri. Granulometri adalah analisis ukuran dan repartisi granul atau penyebaran ukuran granul dengan menggunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran. Mes yang terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan mes yang paling kecil. Evaluasi tablet. Yang pertama yaitu keseragaman bobot. Cara untuk mengetahui keseragaman bobot yaitu dengan cara
Ditimbang 20 tablet satu persatu, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari kolom B. Yang kedua yaitu keseragaman ukuran. Caranya, dipilih 20 tablet dari masing-masing formula, lalu diukur tebal dan diameter masing-masing tablet menggunakan alat ukur. Yang ketiga yaitu kekerasan tablet. Caranya, diambil 10 tablet, lalu diberikan beban pada tablet. Saat tablet pecah, agar alat akan perkara beban yang dapat diterima tablet yang dinyatakan dalam satuan KP. Persyaratan kekerasan tablet adalah 5-12 kP. Bagi dan fleksibilitas tablet. Sebanyak 10 tablet ditimbang atas besar bobot 6 gram, kemudian alat dipasang dan tablet dimasukkan ke dalamnya. Alat diputar dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Standar maksimum kerapuhan tablet kurang dari 1%. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Remington 1995. Waktu hancur tablet. Yang pertama, diambil 6 tablet, kemudian ke dalam masing-masing tabung basket yang akan diperiksa satu persatu, disusul dengan cangkang penghitung. Dan basket dimasukkan ke dalam beker berisi 1 liter air pada suhu 37 derajat Celcius sebagai media. Basket dijalankan dengan frekuensi 30 kali per menit. Waktu yang dipersyaratkan adalah tidak boleh lebih dari 15 menit. Dinkes Indonesia 1995. Untuk selanjutnya, keseragaman kadar. Buatan kurva kalibrasi, yaitu larutan baku asam mefenamat dibuat dengan menimbang dengan seksama 50 mg asam mefenamat, kemudian dilarutkan dalam dapar tris pH-nya 9,0 kurang lebih 0,05 dan dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 ml. Kemudian diencerkan, dibuat dengan berbagai kadar yaitu 7 ppm, 8 ppm, 9 ppm, 10 ppm, 11 ppm, dan 12 ppm. 10 tablet secara acak. Tablet diserbukan, kemudian ditimbang setara 50 mg asam mefenamat. Serbuk dilarutkan dengan larutan dapar tris pH-nya 9,0 kurang lebih 0,05 dan dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 ml di pipet 0,5 ml dan dimasukkan ke lampu ukur 25 ml. Kemudian yang terakhir diamati serapannya dengan spektrofotometer UV vis. Tablet dipenuhi syarat keseragaman kadar terletak antara 90 sampai 110%. Yang terakhir yaitu disolusi tablet. Wadah disolusi dicelupkan dalam satu penanas air, lalu diisi dapar tris pH-nya 9,0 kurang lebih 0,05 sebanyak 900 ml. Atur suhu media disolusi 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Alat dijalankan di kecepatan putaran 100 kurang lebih 4 rpm. Sampel sebanyak 5,0 ml. Diambil dengan jarak waktu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45 dan 50 menit. Setiap pengambilan cuplikan dilakukan penggantian media news solusi dengan jumlah yang sama. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali untuk tiap formulanya untuk mendapatkan kadar yang sebenarnya dengan memperhitungkan pengenceran atau pengambilan 0,5 ml diencerkan menggunakan lampu ukur sebanyak 25 ml. Pengenceran pengambilan sampel dilakukan dengan larutan dampar tris pH-nya 9,0 kurang lebih 0,05 UCP 38 tahun 2015 Hadi Mulyo 1990. Demikianlah materi dari kami, kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari materinya, mohon dimaafkan. Sekian dan